Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah An-Nisa, kita akan mengkaji ayat 32. Ibnu Katsir mengetengahkan beberapa riwayat yang menjadi sabab nuzul turunnya ayat ini. Yang pertama, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur Sufyan dari Ibnu Abu Nujaih dan dari Mujahid, yang menceritakan bahwa Ummul Mukminin Ummu Salamah pernah berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, kaum pria dapat ikut berperang, sedangkan kami kaum wanita tidak dapat ikut berperang. Dan bagi kami kaum wanita hanya separuh warisan yang diterima dari laki-laki." Ini jalur yang diceritakan oleh Ibnu Katsir melalui riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Abdul Razak yang menceritakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari seorang syekh kalangan ulama Mekah yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan kaum wanita. Artinya yang menyampaikan bukan hanya satu orang tetapi lebih dari dua orang. Apa yang mereka katakan? Seandainya kita bisa menjadi kaum pria, niscaya kami akan berjihad sebagaimana mereka berjihad, dan kami akan ikut berperang di jalan Allah. Jadi menyampaikan pengandian untuk bisa mengambil bagian dari kewajiban-kewajiban ibadah yang Allah bebankan kepada kaum pria. Kemudian melalui riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim sampai kepada Abdullah bin Abbas yang menceritakan bahwa seorang wanita datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Rasul, seorang laki-laki mendapat warisan 2 kali lipat dari seorang wanita. Kesaksian 2 orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki." Kemudian wanita ini menyampaikan, "Padahal kami dalam beramal sama saja. Tetapi jika seorang wanita melakukan suatu kebaikan, maka yang dicatat baginya adalah
separuh pahala kebaikan. Ini dilakukan oleh seorang laki-laki. Ini beberapa hadis yang menerangkan tentang sabab nuzul turunnya An-Nisa ayat 32. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau, dan janganlah kalian iri, ma faddalallahu, apa yang Allah karuniakan, bihi dengannya, ba'dakum sebagian kalian, ala ba'din atas sebagian yang lain. Lirijali untuk laki-laki, nasibun ada bagian, mimma daripada apa, iktasabu yang telah mereka kerjakan. Walin nisa'i dan untuk wanita, nasibun ada bagian, mimma daripada apa, iktasabna yang mereka kerjakan. Was'alullaha, mintalah kalian kepada Allah, min fadlihi dari karunia-Nya. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah bikulli syai'in atas segala sesuatu, aliman maha mengetahui. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, terkait dengan penjelasan dari makna ayat ini, Allah Subhanahu wa taala yang pertama melarang orang-orang beriman itu memelihara rasa iri, tamannau ya. Rasulullah SAW itu mengingatkan, la hasada illa bisnataini, tidak boleh menyimpan kedengkian, hasad ya. Di riwayat lain Rasulullah menyampaikan, iyyakum wal hasada, tinggalkan oleh kalian kedengkian, karena kedengkian itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dengki itu cirinya apa Bapak Ibu? Dengki itu cirinya ing tusibkum hasanatun tasukum, wa ing tusibkum sayi'atu yafrahu biha. Jika kamu diberikan kebaikan, maka mereka bersusah hati. Jika kamu ditimpa keburukan, maka mereka bersenang hati. Disingkat SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu namanya orang yang dengki, hasad. Efeknya apa? Orang dengki itu sebenarnya orang yang sedang menyakiti dirinya sendiri dan sedang menghabisi amaliyah kebaikannya. Karena kedengkian itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka oleh Rasulullah, kedengkian itu suruh ditinggalkan. Iyyakum wal hasada. Penyebab kedengkian itu apa sih? Penyebab kedengkian itu menginginkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat itu jatuhnya kepada orang lain. Jadi penyebab utama dengki itu nikmat, sama dengan penyebab utama sombong juga nikmat. Kalau sombong itu nikmatnya datang kepada dirinya, orang lain tidak diberi, maka muncul kebanggaan. Maka biasanya orang kan sombong karena nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya berupa kecerdasan, berupa kekayaan, berupa pangkat, jabatan, kekuasaan, itu yang menyebabkan dia sombong. Fir'aun sombong karena diberi nikmat oleh Allah berupa kekuasaan. Kemudian kenapa nikmat ini bisa menyebabkan orang sombong? Karena merasa nikmat itu menjadi miliknya, bukan titipan. Karena merasa menjadi milik, maka muncullah kesombongan itu. Kan tanda kesombongan dua, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.
Jadi ketika orang lain tidak diberi, dia diberi, maka ada perasaan meremehkan orang. Kalau dengki, hasad ya. Hasad itu dia menginginkan suatu nikmat, tetapi nikmat itu datangnya kepada orang lain. Sehingga ada kejengkelan dalam hati dan berupaya agar nikmat itu hilang dari orang yang dia jengkel. Sama-sama buruknya ya. Dengki itu buruk, sombongnya buruk kan. Makanya dua-duanya berbahaya. Dan dua-duanya menjadi penyebab orang tidak dapat menerima hidayah. Kenapa Qabil membunuh saudaranya? Itu karena dengki. Korbannya Habil diterima, korbannya Qabil tidak diterima, maka muncul kedengkian. Sehingga dengki itu biasanya muncul orang-orang yang punya pekerjaan yang sama, punya profesi yang sama. Merasa kalah bersaing, itu membuat dia dengki. Tidak mungkin orang yang pekerjaannya berbeda dengki, itu tidak mungkin. Biasanya dengki itu ya pekerjaannya sama. Warungan dengan warungan, satu pelanggannya banyak, satu tidak ada pelanggannya, kan dengki. Maka tulis di depan halamannya, dilarang parkir kecuali beli. Harusnya jangan begitu. Silahkan parkir, yang penting bayar kan. Jadi kenapa belanjanya di warung sebelah, parkirnya di sini, kan lumayan 2.000. Tunggu aja parkirnya. Kalau sana pembelinya laris, sini ngurusi parkiran. Nanti kalau sana dagangannya habis, dagangan sini titipin sana, kan tinggal bagi dua hasilnya. Kolaborasi. Ini juga mungkin salah satu penyebabnya karena ada visi yang kadang-kadang keliru dalam masyarakat kita ya. Sering orang tua itu memberikan semangat, nak jadilah orang yang hebat agar siap berkompetisi. Yang diajari apa? Kompetisi. Akhirnya apa? Kalau menang jadi sombong, kalau kalah jadi dengki. Kenapa tidak, nak jadilah orang yang hebat supaya siap berkolaborasi. Ini kedengkian itu akan hilang kalau orang bisa kolaborasi. Seperti pemain bola lah Bapak Ibu. 11 orang pemain bola itu kalau kolaborasi peluang menangnya besar. Tapi kalau saling dengki tidak akan menang. Bawa bola sendirian aja gitu. Yang lain biarin aja direwangi, nonton ngadeg. Meskipun hebat, kalau ngadepi 11 pemain lawan, ya kesel. Ini kan kolaborasi. Makanya pemain bola itu kan posisinya beda-beda. Tidak mungkin kan satu klub itu kiper semua kan, ngadeg ning gawang kabeh kan. Atau tidak mungkin striker semua, tidak ada kipernya kan, ya tidak mungkin. Ada striker, ada winger, ada pemain tengah, ada back, ada gawang, dan ada pelatih. Jangan lupa. Jadi kedengkian itu akan hilang manakala kolaborasi. Maka Rasulullah SAW itu mengingatkan, la hasada, tidak boleh dengki illa kecuali fi isnataini, pada dua kelompok. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halkati fil haqqi. Boleh iri kepada seseorang yang oleh Allah diberikan harta, kemudian dia mendermakannya. Jadi kalau ada orang yang rajin berderma, kita iri, kita pengen, iya ya, Pak Fulan yang hartanya lebih sedikit, tapi rajin berderma, sementara kita yang hartanya banyak kok tidak rajin. Itu diizinkan, memotivasi untuk beramal. Kemudian dia menyampaikan, seandainya aku bisa seperti si Fulan ini. Kemudian yang kedua, boleh hasad ya.
Boleh hasad kepada orang yang oleh Allah diberikan ilmu. Kemudian dia mengajarkan ilmunya. Ini boleh iri. Iya ya. Kalau punya ilmu bisa berbagi. Jadi sama-sama sesuatu yang bisa dibagikan. Hanya kalau harta kan nampak materinya dapat dilihat Bapak Ibu. Kalau ilmu kan pengetahuannya yang dapat dibagikan. Jadi ada yang dikecualikan, hanya 2, sisanya tidak diizinkan. Sama dengan tomak juga begitu Bapak Ibu. Tomak juga dilarang ya. Tomak itu rakus. Tomak itu kan hurufnya 3. To, mim, ain. To itu bolong ya. Kan melendung belakangnya. Ada garisnya. Bolong. Mim kepalanya yang bolong, ain atas bawah mangap semua. Makanya toma itu ya rakus. Akibat rakus orang tidak mampu mengendalikan diri. Contohnya Bani Israel yang tinggal di dekat kota Ailah. Oleh Allah SWT diingatkan, tadinya mereka diberikan perintah untuk ibadah pada hari Jumat. Kemudian mereka berselisih, nawar, mintanya hari Sabtu. Oleh Allah diganti ya sudah hari Sabtu. Karena nawar, maka kalau hari Sabtu mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh nangkep ikan. Nah, kemudian setelah mereka diberikan kewajiban ibadah pada hari Sabtu, oleh Allah diuji. Hari Ahad sampai dengan hari Jumat, ikan-ikan itu tidak nampak di pinggir pantai. Tapi kalau hari Sabtu, ikannya banyak, tunggal-tungul. Ini kan kuda. Sama dengan orang buka toko, dari pagi tidak ada yang beli, begitu mau adzan duhur, yang beli datang. Ini kan dilema. Apa mau jamaah, apa mau melayani? Kan tidak mungkin melayani sambil jamaah nih Pak. Apa pembelinya diajak jamaah dulu baru di. Kemudian mereka melakukan kilah. Kilah itu menyiasati aturan. Jadi kalau hari Jumat mereka pasang perangkap di pinggir pantai. Nanti hari Sabtu kan ikannya pada datang, pada nyangkul. Nanti nangkapnya hari Ahad. Jadi mereka ngakali aturan. Oleh Allah dibiarkan. Harinya 1 orang. Lama-lama kok teman-temannya, oh ikan bakar. Kan tidak ada ikan. Akhirnya kan dicari tahu, oh ternyata ada yang begitu. Begitu ada yang membuat perangkap, ngakali aturan, teman-temannya pada ikut. Itu kan tabiat manusia Pak. Kalau ada 1 orang yang melanggar kemudian dibiarkan, kan tambah banyak. Contoh trotoar nih. Trotoar itu kan peruntukannya untuk pejalan kaki. Kemudian ada yang buka warung di atas. 1. Dibiarin, lama-lama. Nah ini kalau mau dibubarin, angin. Ya sama dengan anak sekolah, kalau mau bolos kan 1. Minggir-minggir, marah di gerbang. Ngelengi gurunya meneng bayi ya ucul mana. Begitu ucul kanyane, wih, oleh berarti kan, wah bubar kabeh. Nah itu Bani Israil yang tinggal di dekat kota Ailah, dekat dengan Bukit Sinai. Kemudian diingatkan oleh segolongan yang lain, nanti kalian ditimpakan azab, kata mereka. Wih orang ngandel. Kemudian golongan yang ketiga bilang, orsa dilingna pembeli teman. Jadi 3 golongan. 1 melanggar, 1 mengingatkan, yang 1 kawan dijor. Sampai kemudian Allah menghukum mereka. Sebagian dikutuk menjadi kera, sebagian dikutuk menjadi babi. Kera ya. Iya, kirodatan khosi'in. Itu kera itu kalau dikasih makan kan kedua kaki depannya megang, kedua kaki belakangnya megang, mulutnya mual. Pemual ya.
mulutnya yang ngunyah itu namanya mual, bukan mual. Kalau mual itu mual ke bahasa Indonesia apa ya? Nuh, mulutnya penuh. Jadi kapal keruk lah, kapal di cengkerem. Itu akibat rakus. Maka rakus tidak boleh kecuali dalam dua perkara. Satu, ibadah boleh rakus. Nah, selesai sholat fardu tanya, ini ada sholat lagi? Ada apa? Ba'diyah? Oh ya siap, namanya orang rakus. Selesai Ramadan tanya, ini ada saum lagi? Ada 6 hari di bulan Syawal. Selesai zakat tanya lagi, kira maning zakat? Ada sedekah. Selesai haji pengen mana lagi? Sana lagi. Kira maning ada umroh. Itu namanya orang yang rakus di dalam beribadah. Boleh. Yang kedua, orang yang rakus di dalam mencari ilmu. Jadi di Tegal itu kalau mau ikut pengajian Pak, dari Sabtu sampai Sabtu lagi ada. Dengan tinggal kiyang ya boleh subuh ya. Nanti malam Ahad mau ikut ya boleh ke Segarawana 1. Malam Ahad ke sana. Maghrib sampai Isya plus sampai jam 8. Nanti malam Senin ke sini lagi, ada sini malam Senin. Malam Selasa ke Semanggi 1 ada. Malam Rebo ke Baitur Rahim ada. Malam Kamis ke Banjaratma ada. Malam Jumat ada. Si Jawa Tengah kok ada. Banjaratma itu Jawa Tengah. Ini Pak Putih sampai Jawa Barat mana? Nyebrang Senggarung sana. Ini masih Jawa Tengah. Jadi kalau sudah sampai Sigentong itu udah dekat. Karena Banjaratma itu sebelah selatannya Sigentong. Sama dengan begini. Losari kan jauh, iya. Kalau sudah sampai Tanjung dekat, Pak. Orang ngantri banyak. Hah? Jenengan mau ke Bumiayu itu dekat kalau sudah sampai Tonjong. Bener apa salah? Orang ngantel praktek saya kira mangkat Anjuk Tonjong, lalu Bumiayu ini separat ya Pak. Iya lihatnya nanti kalau sudah dari sana. Nah, nanti malam Jumat ke Baitur Rahman ini depan Kartina. Malam Sabtu ke Al Amin kan full itu 1 pekan ya silakan. Tinggal pamit sama istri ajak kelangan ya ngaltina pan ngaji kan. Ya, yang sudah pada purna-purna tidak punya kegiatan, tidak mikiri modul ajar, tidak ngoreksi kan itu Pak. Islah kegiatannya ngaji kan itu kan, sepekan ikut terus. Boleh. Itu namanya orang yang rakus di dalam mencari ilmu. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam al-Islam itu mesti ada pengecualian. Ada perintah, ada yang dikecualikan. Ada larangan, ada yang dikecualikan. Jadi tidak semuanya dilarang. Meskipun ada hal-hal tertentu yang tidak ada pengecualiannya. Kembali kepada ayat 32, Allah melarang kita, orang-orang beriman, iri terhadap karunia yang Allah berikan pada orang. Sebab karunia itu ya memang sifatnya khusus. Haknya Allah dan Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yahtassu bi rahmatihi may yasha kata Allah. Kadang-kadang kan ada ungkapan Bapak Ibu. Ibu-ibu yang ikut kegiatan arisan misalnya. Begitu diundi keluar tepluk terus ngomong di tunggu sing ngoli nyong ya, sing ngoli kakak ya. Padahal lagi butuh misalnya ya tinggal bilang aja sama yang dapat, Bu, apa geser bisa beli sih apa nih jagungnya, orang jagungnya oli yang lagi butuh terus sing ngoli nyong butuh, oh ya wis lah harus jangan gitu ya. Karena apa? Yang namanya rizki tidak ada yang tertukar. Beda dengan sandal jepit Pak. Sandal jepit bisa tertukar.
beres gitu ya, balik begitu sampai rumah ganing sejen mau ora kerasa sijine abang sijine biru. Ya kalau tergesa-gesa bisa tidak sadar, tapi kalau tidak tergesa-gesa masih sadar betul pakai ora enak, berarti kan bukan sandalnya. Rezeki tidak ada rezeki yang tertukar, maka jangan iri. Yang kedua, ayat 32 menerangkan kepada kita, lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnatullahnya baik dalam urusan amal maupun dalam urusan maisah. Laki-laki beramal, laki-laki bekerja ya untuk dirinya. Perempuan beramal ibadah, perempuan bekerja ya untuk dirinya. Maka termasuk di dalam urusan rumah tangga ya. Seorang suami bekerja, dia punya kewajiban menafkahi dirinya dan menafkahi anggota keluarganya. Nanti saya jelaskan di An-Nisa 34. Wanita yang sudah bersuami ketika dia bekerja untuk dirinya. Karena dia tidak berkewajiban untuk menafkahi suami. Sebab suami itu tulang punggung, sementara wanita tulang rusuk. Jangan dibalik, wanita tulang punggung, laki-laki tulang rusuk. Nanti kayak sinetron dunia terbalik. Ya, di sinetron dunia terbaik itu di kampungnya apa namanya? Ya, ustadznya namanya Ustadz Al-Kemed itu Ustadz Al-Kemed. Ketua PKK-nya namanya Sarkum, Kang Akum. Ketua PKK-nya anggotanya lanang kopi. Karena ibu-ibunya pada ke Timur Tengah. Kemudian Cibarengkong ya, biasanya Cibarengkong. Uslaka tayangannya sedikit. Nah kalau pulang mengajar kan malam ya Pak, pulang malam baru makan. Kalau udah makan kan ada aturan tidak boleh tidur kalau habis makan nunggu 2 jam kan kudunya melek ya. Nah melek ning TV anane kowe Ustadz Al-Kemed ya Ustadz Al-Kemed muap. Sing dongane baca HP, barang HP-ne ngedrop keter Pak. Tapi sangat dihormati itu Ustadz yang RW yang Ustadz. Ketua RT-nya Kang Dadang ya, sing bojone gelangnya akeh krinjing. Nah, itu dunia terbalik. Kelingan, ya kelingan. Kan belum amnesia. Bilangnya namanya Ikoh, bojone Kang Dadang. Apa? Terus ada Kang Sain ya. Pejuang cinta. Ibu-ibu gemuyuk kalau ada nonton berarti. Udah lama. Iya, pas nemen. Jadi jangan sampai laki-laki jadi tulang rusuk. Jangan sampai istri ngasap, laki-laki di rumah. Jadi laki-laki rumah tangga. Takoni, kan ini sing ngasep bojone iya suami di rumah mong nyuci lah pimen urusannya. Jangan. Karena Allah menetapkan kepemimpinan pada kaum pria qawwam. Kalaupun wanita bekerja ya sifatnya membantu, bukan utama. Yang utama ya laki-laki. Harus malu dinafkahi oleh istri. Kalau masih kuat apalagi gagah perkasa gitu ya. Otot kawat balung besi. Wis mah koning omah bae, aku sing ngasap. Nanti kalau ditanya bagaimana Pak perjalanan mencari nafkah, jawab, kau tidak perlu tahu susah payahku mencari nafkah. Kau cukup tahu senyumku ketika aku pulang. Bong bojone Pak. Jangan sudah pulang bawanya masalah orang pernah bawa duit kan melu migrain bojone.
Ya, ibu-ibu kalau suaminya kayak gitu, ya bertanggung jawab, nafkahnya halal. Kalau ngasih nafkah bulanan tidak hanya cukup, tapi lebih. Jika suaminya belum meninggal, tolong jangan dikubur dulu. Pesannya begitu. Si pandai kubur urip-uripahan. Ya. Jadi kalau belum meninggal jangan dikubur. Punya laki-laki yang solih itu jangan dikubur dulu kalau belum meninggal. Ya kan kadang-kadang dikasih nafkah ini, 1 bulan ya. Kalau kurang minta lagi, kalau lebih untukmu. Saya yakin Pak, istri pasti bongbong dunia akhirat kalau dibegitukan. Tapi kalau dibilangi, sawulan ya, sedeng ora kena jeduk maning, ya merengut. Ini bagi laki-laki ada bagian, bagi perempuan ada bagian. Jadi silakan ibu-ibu yang bekerja, hartanya dicatat untuk panjenengan. Nah, laki-laki yang bekerja wajib memberikan nafkah kepada istri. Nanti ayatnya di 34 ya. Makanya ada ungkapan begini. Hartanya wanita untuk wanita, hartanya pria wanita minta. Ya memang aturannya begitu sih Pak. Ya, oh salah. Uangku uangmu, uangmu uangku. Ada boy. Uangmu uangku, uangku uangku kayak gue. Tapi ketika suami misalnya sakit atau baru kena PHK, sementara istri punya harta, mau berbagi dengan suami ya boleh. Dipahalai sodakoh. Tuh kayak ngene sih Pak. Ini sodakoh sih tingbojone, berarti kan kedudukannya lebih rendah. Tapi kalau suami memberikan pada istri itu infak. Nah, terhormat kan. Makanya ya saya pesan pada panjenengan yang punya anak laki-laki, kalau minta Pak nyong panikah nyambut gawe disit, bisa nih Pak ben ora disedekahi bojone kon, masa laki-laki sedekahi, kerja dulu ya, cari pekerjaan. Sing penting pimen Pak, sing penting hasilnya akeh tur halal ke bapak bombo. Iya. Kita itu kadang-kadang suka mikirnya yang minimal. Terus kerja orang penting akeh, sing penting halal. Balik oleh pira 2.000. Ya bojone manyu no, kan 2.000 Mas. Lengko beli 5.000, 2.000 oleh apa? Godhonge tok kayak gitu. Makanya disemangati. Sing penting akeh tur halal. Ke bapak bombong. Apa ya Pak? Ya mikir wis gede yang diprewangi mikir kan. Sekolah kena wis dari sarjana orang gelem mikir. Ayam sing ora sarjana bisa ngasap, kon sing sarjana ora bisa ngasap. Anak ayam sarjana Pak, kau ya. Lah, pinter ngasap. Dilepaskan dari kandang kan wetenge kempes, telie kempes. Begitu sore pulang ngendol kan, pinter ngasap. Sarjana pan kerja apa ya takon. Aja takon bapak wis pusing ngongkosi kon ora pan mikir kon maning. Gitu ya. Jadi kita semangat. Ben mikir. Kemudian pesan Allah yang berikutnya apa? Was'alullaha min fadli. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Imam Tirmidzi mengetengahkan riwayat sampai kepada Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir. Rasulullah SAW bersabda begini, Salullaha min fadli. Mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai ayyus ala, kepada orang yang meminta. Jadi kalau ada orang yang minta kepada Allah, Allahnya senang Bapak. Maka berdoa. Wa inna abdolal ibadati intidarul faraji. Sesungguhnya seutama-utama ibadah adalah menunggu jalan keluar, pertolongan dari Allah.
Jadi disuruh untuk berdoa. Makanya kembali kepada konsep tawakal. Setelah bapaknya bilang mikir, oh ya Pak, tak mikir. Terus berdoa, oh iya, saya mau usaha ini bisa ditindaklanjuti. Mau apa sih? Dagang. Nah silakan belajar dulu sama yang sudah sukses. Kemudian cari tempat yang strategis, baru kemudian siapkan dagangannya. Karena kulakan gampang, ngedole sing angel. Iya, orang banyak yang kalau dagang itu modalnya nekat. Sing pentingnya buka kios, tapi tidak pernah belajar marketingnya. Dagangan wajang begitu nunggui, ditunggu sendiri karena belum bisa untuk bayar karyawan, tapi pasang wajahnya sangar. Pak, apa? Ada pasta gigi laka, wong tuku. Kita pemimpin upacara melune Pak, tegas Pak. Ya, jadi orang yang sumai. Pripun Bu, ngersake nopo? Odol. Oh wonten sing mereke nopo? Sing gambare biru ana ijo-ijone. Biru ana ijo-ijone. Ayo ijo dewek, biru dewek, abang dewek ya. Oh, bareng goleti. Boten wontene sing ijo. Yes ijo apa Mas? Sing penting isine putih. Oh iya wis. Nama malih sikate sekalian. Nama malih sabun. Pun detang. 50 gangsal. Utang ya Mas? Aduh, nembeng layani utang pimen kira-kira. Pan ora oleh wis dicekeli, wis kena. Pan oleh kayong ambekane sesak ya Pak, sehingga orang layani barang layani istilah orang apa-apa nulungi uang gitu ya. Jangan punya pikiran angger sing esuk wong utang anjuk sore utang terus ya, tidak mesti Pak. Itu pun bagian dari kebaikan ya. Atau kalau mau tuh ya ditulisi di pintunya no pun gitu ya. Tidak boleh ngepun. Ya, kalau di kampung kan biasa Pak. Jadi nyekeli 50.000 belanjanya 150 ya biasa. Kurangnya 100. Catat Mas, oh ya siap. Makanya modalnya bisa 2-3 kali lipat ya untuk ngejoki ini. Itu berdagang begitu ya. Jadi teorinya dipelajari dulu, jangan langsung usaha. Innallaha sesungguhnya Allah karena adalah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu aliman maha mengetahui. Allah maha mengetahui siapa yang usahanya maksimal. Maka di surah An-Najm 39-40 Allah akan pesan begini wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia tidak akan dapat apa-apa kecuali yang dia usahakan. Ini urusan dunia akhirat. Kita beribadah ya akan kembali kepada kita. Kita tidak beribadah ya kita tidak dapat apa-apa. Ngasab ya begitu. Kalau mau ngasab ya kita akan dapat hasil ngasab kita. Kalau tidak ngasab ya tidak dapat apa-apa. Kemudian kalau Bapak Ibu mau ngajari putra-putrinya jadi orang kaya, suruh mereka jadi pedagang. Kenapa pedagang? Bahasa Arabnya pedagang tajirun. Tajir itu sudah menjadi istilah masyarakat kita ya. Tajir melintir kan itu kan. Mesti pedagang. Tidak ada karyawan yang kaya raya. Karena karyawan gajinya sudah pas. Iya, pegawai kok unggal dina oleh duit ya ditakoni duitnya siapa kowe kan Pak. Pegawai ya tiap perjanjian gajiannya bulanan apa pekanan kan gitu. Ya segitu-gitu. Kalau pedagang kan ya kalau usahanya besar kemudian maksimal ya oleh Allah dibukakan. Maka boleh jadi kenapa banyak orang muslim yang tidak kaya raya karena dia tidak mengambil jalan dagang.
Yang kedua, usahanya tidak maksimal. Saya sering menggunakan kias begini. Kita pengen ikan, Pak. Pengen ikan itu kan yang besar-besar adanya di laut. Untuk menangkapnya, satu perlu ilmu, belajar bagaimana teknik-teknik menangkap ikan. Yang kedua perlu alat. Yang keempat perlu modal. Misalnya nih, pengen ikan tuna, itu kan harus punya modal perahu, jaring, ilmu, modal solarnya, kemudian makan bawa kan begitu. Lah pengen ikan tuna mancingnya ning kali mending ini solokan ngarepe omah. Ning solokan olehnya kecebong, Pak. Cebong, kecebong akeh ku yang kere. Ya, pembuangan darahnya iwak padahal mau gede dan ini kodok gitu. Iya, kalau ke kali ya paling banter keting gitu ya. Sepat, gede nemen sandal jepit kentir itu kan. Imen. Jadi kadang-kadang itu cita-cita besar tidak diiringi dengan usaha maksimal. Jadi bukan Allah tidak memberi, kitanya yang tidak siap diberi. Iya, zaman kecil itu kalau ada orang manten itu disawer, Pak. Jadi yang hajat itu nyapi duit ya. Ada 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, paling besar 100 rupiah. Nanti kalau mantennya datang tuh dilempar ke atas mantennya. Pro. Kalau pengen dapatnya banyak, ya maksimal usahanya. Kadang nggak payung, diwalik payungnya. Ya gue ngadang ini kan usah. Kadang nggak tapi karo kancane, begitu seret, tarik seret. Gitu. Tapi nanti dirogro kancane kan pada tipe. Atau melayu mana, melayu mana. Sama dengan ayam tadi. Kalau punya beberapa ekor ayam, kemudian dikasih makan oleh majikannya, ayam yang cepat besar itu yang sikutannya paling kuat. Dikasih makan, dia lari, kemudian makan. Ladung mana, ladung mana, kan. Nah sekarang jadi ayam kok meneng, ngenteni kancane rampung, ya cilik, kering, kriwit, dan akhirnya. Iya. Angget-angget gitu kan, la yamutu biha wala yahya. Iya, jadi kalau pengen maksimal ya usahanya maksimal. Kalau pengen kaya ya rajin. Pengen kaya habis subuh ngaplang-ngaplang. Ngotas jam itu medang sholat duha, donga pengen suki, baru ngaplang-ngaplang mani. Anjuk tuhur, baru tuhur ngaplang-ngaplang. Ya tidak mungkin ada emas jatuh dari atap. Kecuali anda wong lagi ndang dani gendeng keblosok ya ketipa. Emas kodaren. Ya Allah ya. Kadang-kadang pengen kaya tapi tidak pengen ngasap. Ya angin. Iya harus rajin usaha. Mau usahanya jadi konten kreator ya boleh sekarang. Senang masak di video, unggah di medsos. Ini kalau banyak yang like and subscribe kan ada iklan dapat duit kan. Yang hobinya apalagi silakan. Yang penting kebaikan. Sudah Allah beritahukan caranya, tinggal kita mau mengambilnya. Maka jangan jadi orang yang tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan-angan. Bar sholat jago ngarung ngomong, seandainya aku jadi orang kaya, ngayal mana-mana. Begitu temannya datang, Assalamualaikum, kaget. Jenengan kak nggak gunjung sih? Yang mungkin lagi numpak Mercy, ini ngendi wong lagi jago. Tulullah. Aduh, orang mukmin tidak boleh begitu. Orang mukmin itu ibadah, bekerja itu semuanya seimbang. Dunia akhirat itu semuanya seimbang. Akhirat terus ya tidak boleh, dunia terus ya tidak boleh. Karena apa? Dua-duanya harus didapatkan. Al-Qasas 77. Selesai ayat 32.
33 insya Allah kita kaji pada pekan yang akan datang. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.